Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 kita bertemu lagi dengan Pak Ridwan. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat dan Pak Ridwan doakan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini Pak Arid akan menjelaskan tentang simpulan informasi dalam sebuah teks laporan percobaan. Nah, kemudian di sini ada dua yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, di sini kalian menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Maksudnya di sini dalam teks laporan percobaan tentunya kalian ingin mengetahui sumber informasi apa yang ada dalam teks laporan percobaan. Bagaimana cara mencari informasi? Ya tentunya kita membaca secara keseluruhan. Kemudian setelah membaca secara keseluruhan, kita menentukan informasi yang ada dalam laporan percobaan, baru kita dapat menyimpulkan informasi dari laporan percobaan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana untuk selanjutnya. Kalian bisa melihat di sini ya. Untuk berikutnya. Nah, di sini menentukan informasi dalam teks laporan. Ini ada beberapa tahapan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kita harus tahu apa judul percobaan tersebut. Ya, tentunya kita membaca jangan langsung baca isinya, tapi judulnya apa. Kemudian apa objek laporan percobaan itu? Yang dijadikan sasaran untuk percobaan itu apa? Kemudian berikutnya di sini apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan. Kemudian selanjutnya di sini bahannya apa saja, alat-alat yang digunakan harus sesuai dengan yang kita inginkan dalam membuat suatu laporan percobaan. Kemudian dilanjutkan, apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut. Ya, setelah kita melakukan itu apa hasilnya yang ingin kita capai dalam membuat laporan percobaan. Kemudian berikutnya di sini siapa pelaku percobaan? Maksudnya di sini adalah orang yang melakukan penelitian atau yang melakukan eksperimen. Kemudian setelah tahu pelakunya baru di sini mengapa ini perlu dilakukan ya, mengapa percobaan tersebut ingin dilakukan. Nah, biasanya kalau ingin mengetahui apakah bakso itu mengandung borak atau enggak. Nah, ini alasannya mengapa peneliti melakukan percobaan. Setelah tahu alasannya baru kapan percobaan ini akan dilaksanakan. Kita harus menentukan waktunya ya, berapa hari dan sebagainya. Kemudian berikutnya di sini setelah kapan baru di mana ya tempatnya tersebut dilaksanakan. Apa harus di ruang lab atau di mana? Ya kita lihat jenis percobaannya apa. Kalau memang kita mengetes bahan itu mengandung bahan kimia atau tidak, maka kita perlu mengadakan di suatu laboratorium. Ada juga yang ada di lapangan. Misalkan kalau kita menanam suatu padi atau jagung ya, melakukan suatu percobaan dengan ukuran tanah dan sebagainya. Nah, berikutnya yang terakhir ini bagaimana langkah-langkah melakukan percobaan. Tentunya harus ada prosedurnya, disusun secara sistematis langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang saya jelaskan kemarin, urutannya ya mulai awal sampai akhir, sehingga apa yang kita dapatkan mudah dipahami oleh pembaca atau oleh seseorang. Baik, selanjutnya yaitu di sini membuat suatu simpulan atau menyimpulkan informasi dari laporan percobaan. Nah, tentunya kalian harus tahu apa simpulan. Simpulan itu adalah kalimat yang panjang, diperpendek, dan dapat mewakili secara keseluruhan. Itulah namanya simpulan. Nah, bagaimana kita menentukan simpulan atau menyimpulkan informasi? Yang pertama tentunya kita harus
membaca dengan seksama laporan percobaan tersebut. Tanpa kita membaca, kita tidak akan bisa membuat simpulan. Kemudian setelah kita membaca, biasanya per paragraf, kita bisa menentukan gagasan utama atau ide pokok per paragraf. Itu kita catat per paragraf. Kemudian yang kedua di sini, yaitu catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan tersebut, yaitu menggunakan unsur 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini 5W sesuai dengan yang kemarin Pak Ari jelaskan. Setelah kita tahu 5W plus 1H, nah yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan tersebut. Nah, jadi setelah kita menentukan 5W plus 1H-nya, kita menentukan ide pokoknya, kita rangkai menjadi satu, jadilah sebuah simpulan. Sehingga kalian dapat menyimpulkan informasi dari laporan percobaan. Yang terakhir, yang keempat, perlu kalian ingat, pilihlah kata-kata kosakata yang baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Ya, bagaimana kita menggunakan kalimat efektif? Ya, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu berbelit-belit. Kemudian kata-kata baku di sini, ya, kita bisa melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini sementara yang Pak Ari bisa sampaikan, yaitu menentukan isi informasi dari laporan percobaan, kemudian yang kedua menyimpulkan informasi dari laporan percobaan. Nah, kemudian kalian bisa mempraktekkan di halaman 5 uji kompetensi 2 untuk mengerjakan. Nah, untuk pembahasannya mungkin kita laksanakan pada hari Rabu. Baik, anak-anak, ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.